Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vida Jaya Guntara. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap dari kelas TL3B. Di video kali ini saya mempresentasikan sebuah tugas akhir yang berjudul alat penggiling cabai dengan pengendali menggunakan microcontroller berbasis Arduino dengan kendali Bluetooth. Nah, seperti ini desainnya yang rencananya saya buat untuk tugas akhirnya. Kenapa saya membuat tugas akhir ini? Yaitu dikarenakan cabai di Indonesia itu sangat berlimpah, yang mana juga harga jual cabai itu tinggi di pasaran. Lalu kita bisa memanfaatkan itu untuk diolah menjadi apa saja. Yang pertama bisa menjadi sambal atau menjadi bumbu dan juga bumbu untuk masakan kita, juga untuk perasa pedas. Di Indonesia sendiri cabai itu sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia sangat memfavoritkan makanan pedas. Bahkan banyak orang yang membuat konten untuk mukbang menggunakan sambal. Nah, alat ini yaitu prosesnya dengan cara menggiling cabai itu menjadi sebuah seperti cabai bubuk atau cabai yang seperti sambal. Nah, tujuan pembuatan alat ini yaitu yang pertama tujuannya yaitu mengolah cabai itu sebagai sambal ataupun menggilingnya menjadi halus, dan nantinya hasilnya itu bisa dapat dijual ke pasaran. Nah, dari nilai jual itu diharapkan bisa mendobrak sektor-sektor rumah tangga, sektor-sektor UMKM yang mengolah cabai untuk diolah menjadi sambal tersebut. Nah, diharapkan juga nanti semua elemen masyarakat juga bisa membuat prototipe seperti ini. Nah, dan yang lainnya tentu saja di masyarakat kita sendiri banyak pengolahan cabai atau meracik cabai itu masih dengan cara manual, dengan cara-cara menumbuk ataupun menghancurkan secara manual. Hal tersebut tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, efisiensi waktu dan tenaga. Dan biasanya kalau tenaga itu peracik bumbu sambal atau cabai itu biasanya kan yang nikmat itu kan dari orang tua. Biasanya orang tua itu tentu saja mereka selalu menyediakan membuat racikan sambal dengan cara menumbuk atau diulek. Nah, dari situ saya berpikir untuk membuat bagaimana sih cara membuat penggiling cabai yang praktis, efektif, dan tentunya lebih tahan lama saat disimpan dengan tanpa pendingin atau lemari es. Kan biasanya tuh kalau sambal atau sambal atau olahan cabai itu kan masih ada kadar air yang itu tidak bisa tahan lama untuk proses penyimpanannya. Jika ingin tahan lama itu hanya perlu digoreng. Nah, jika seperti itu kan bisa sambal goreng. Nah, yang saya angkat di sini yaitu bagaimana sih cara membuat sambal itu sendiri. Yang pertama efektif, yang kedua itu penyimpanannya lama dan tahan lama, yaitu lebih dari yang diperkirakan tanpa kulkas gitu, tanpa digoreng. Nah, saya membuat ini tentunya yang diharapkan yaitu hasil dari cabai giling ini nanti bisa dijual di masyarakat atau bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, ekonomi kecil menengah. Yang
dan masih banyak orang yang belum punya kulkas atau lemari pendingin untuk menyimpan bumbu-bumbu yang tanda kutip masih halus, masih kadar airnya masih tinggi. Dan kalau kadar air tinggi itu maka akan cepat busuk atau cepat basi. Nah, di sini saya membuat alat ini dilengkapi dengan sensor Bluetooth, modul Bluetooth, sensor suhu, dan pemanas. Nah, pemanas ini nanti yang diharapkan bisa mengurangi kadar air tersebut, dan masa penyimpanan dari olahan cabai tersebut itu lama dan lebih lama penyimpanannya, dan tekstur dan rasa itu tetap ada walaupun tanpa digoreng. Nah, lalu apa saja sih yang dibutuhkan komponennya dalam untuk membuat alat ini? Yang pertama yaitu kompor listrik. Ya, ini yang blok biru itu adalah saya gambar seperti ini, itu kompor listriknya. Dan yang gambar merah ini sampai ini itu bagian penggilingannya. Di dalamnya pada penggilingannya ada pisau dan sebagainya untuk menghancurkan cabai yang dimasukkan melalui lubang ini. Lalu, hasilnya cabai keluar lalu akan masuk ke dalam wadah yang saya buat ini. Kira-kira seperti ini gambarnya, kira-kira seperti ini bentuknya besoknya. Nah, ya ini imajinasi saya membuat gambar seperti ini, yang mana yang hijau ini nanti ini sebagai wadah atau tempat microcontroller yang disusun. Di sini ada relay, ada sensor-sensor, ada Arduino-nya, mikrokontrolnya di sini nanti disebutkan di sini. Nah, ini sebagai wadahnya yang menampung hasil cabai ini. Nah, di dalam sini nanti itu terdapat pemanas atau heater. Ada 1 atau 2 yang saya pasang besok. Itu di sini, heater di sini, jadi akan memasak atau yang namanya mengeringkan, supaya tujuannya itu hasil dari olahan cabai yang tadi digiling dan keluar ke sini itu kadar airnya berkurang. Nah, berkurang setelah beberapa menit itu, lalu setelah ada sekitar 5 menitan itu kira-kira kadar airnya udah berkurang, lalu kita ambil hasilnya, diambil lewat sini. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Dan yang pertama, motor listrik ini untuk mengendalikan atau mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, yaitu menggerakkan pisau-pisau yang ada di dalam sini untuk berguna untuk melembutkan atau menghaluskan, menggiling cabai. Nah, nanti masuk ke sini. Nah, di sini nanti ada microcontrollernya, yaitu Arduino. Arduino yang digunakan yang saya gunakan itu Arduino Atmega 16. Oke. Jadi nanti setelah masuk ke sini, gilingan cabai masuk ke wadah atau tempat yang sudah disediakan, yang nantinya dipasang yang tadi dibahas itu heater 2 atau 1. Nah, heater ini, pemanas ini nanti yang dipasang di sini itu dikendalikan oleh Bluetooth, yang mana heater itu menyala terlebih dahulu sebelum mesin ini menyala. Nah, kira-kira 1 atau 2 menit sebelum mesin ini menyala, heater harus menyala dulu, karena kalau mesin ini sudah menyala dan cabai ini masuk ke tempat ini dan heater baru menyala, itu suhu ruang panas di sekitaran wadah ini belum mencapai batas maksimum atau belum terlalu panas, sehingga nanti pada proses pemanasan tersebut membutuhkan waktunya lebih lama lagi. Maka dari itu heater di sini diaktifkan 2 menit atau 1 menit sebelum motor listrik nyala. Nah, jika
sudah sini cukup panas. Nah, heater ini menyala otomatis, menyala selama 5 menit. Setelah 5 menit menyala, itu akan mati dengan sendirinya. Nah, ketika heater menyala itu dengan indikator lampu berwarna hijau nantinya, dan ketika indikator sudah mati nanti dengan lampu warna merah. Lalu setelah 5 menit itu proses pengurangan kadar air di dalam tempat ini menggunakan heater itu selesai, kita bisa mengambilnya olahan tersebut dari sini ditarik. Nah, nanti di sini dimasukin papan sebagai alasan, sebagai tempat untuk menampung dari olahan cabai tersebut. Jadi di sini penggunaan Bluetooth di sini yaitu untuk mengaktifkan sensor suhu, terus dan heater. Jika kelembaban itu nanti akan aktif melalui microcontroller tersebut. Jadi Bluetooth itu hanya mengendalikan heater sama sensor suhu. Kenapa 5 menit heater itu mati? Jika 5 menit lebih dari 5 menit itu akan menimbulkan suhu ruang yang cukup panas, dan mungkin itu akan nanti bisa membuat heater sensor suhunya itu akan rusak atau konslet, karena kemungkinan bisa tidak tahan panas yang berlebih. Nah, nanti suhu yang digunakan untuk pemanas yaitu sekitar 30 atau 40 derajat. Jadi proses bisa saja kurang dari 5 menit ataupun lebih dari 5 menit, tergantung suhu ruangan yang sudah terlalu panas atau belum. Yang terpenting itu untuk menjaga itu semua terlalu panas atau kepanasan, maka otomatis timer 5 menit itu akan menghentikan kerja heater supaya suhu turun dan hasil dari olahan tersebut tidak terlalu kering atau terlalu gosong. Jadi tetap ada kadar airnya masih, tapi berkurang, itulah, bukan mengeringkan. Jika mengeringkan itu karena kita sudah ada olahan sambal bubuk yang udah ada. Jadi sambal ini tetap rasa rumahan, tapi kualitas pabrikan itu dengan yang diharapkan itu bisa tahan lama lah, tidak kalah saing dengan produk-produk pabrik gitu, dan juga bisa dijual. Serta harganya juga kan, cabai kan juga tinggi, lalu olahannya juga diminati banyak masyarakat, elemen masyarakat. Jadi itu saya tujuannya membuat alat cabai ini. Oh iya, saya lupa kenapa juga saya membuat ini, yaitu saya melihat ibu saya, ibu saya itu masih kalau menumbuk atau menghaluskan cabai itu dengan cara menumbuk atau diulek. Nah, saya terpikir di situ. Saya tanya ke ibu, Bu, gimana kalau aku Vida saya Guntara itu membuat alat yang menumbuhkan cabai atau menghaluskan cabai atau bumbu-bumbu dapur yang lain itu tanpa menghilangkan rasa, tanpa harus kering banget gitu, dan tahan lama, lebih awet disimpan jika tidak ada lemari pendingin. Jadi saya dari kasus tersebut juga, dari masalah tersebut saya menemukan ide untuk membuat alat-alat bumbu dapur yang kebetulan saya juga biasanya suka memasak, dan ya dibutuhkan praktisan untuk mengolah bumbu-bumbu dapur gitu. Nah, ibu saya ya udah buat aja gitu, siapa tahu nanti bisa hasilnya maksimal, yang diharapkan maksimal, dan
cabai, jika kadar airnya berkurang kan bisa lebih awet, jadi mungkin kemungkinan bisa dijual juga lebih menguntungkan gitu. Itu kata ibu saya, dan saya bertanya pada beliau karena ya saya menanyakan itu dari hal-hal yang terdekat aja gitu, ide-ide. Nah, terus saya lupa juga apa saja sih komponennya. Itu komponennya pertama itu mesin listriknya, motor listrik. Yang kedua itu adalah mikrokontrolnya yang saya gunakan, yaitu Atmega 16, Arduino Atmega 16. Yang ketiga itu relay. Yang keempat itu DHT 11, sensor DHT 11. Yang kelima itu header. Yang ketujuh itu modul HC05. Nah, itulah komponen-komponen yang nantinya saya buat. Jadi sekilas pandangan tentang tugas akhir yang saya buat ini. Jadi ini imajinasi saya membuat gambaran seperti ini. Nah, setelah ini saya akan tampilkan cara membuat desain ini. Saya menggambarkan desain ini yang tentunya saya jelaskan sekali lagi, itu yang gambar biru ini adalah mesin listriknya. Yang kedua ini adalah yang merah, ini adalah wadah alat penggilingnya, yaitu seperti peso penggilingnya. Prosesnya di sini nanti keluar, nanti ditampung di sini atau disimpan di bagian wadah ini yang sudah dilengkapi dengan header. Lalu yang box hijau ini itu untuk wadah atau tempat microcontroller. Nanti saya juga menambahkan power supply sebagai inputan atau masukan Arduino tersebut, Atmega tersebut. Nah, itulah sedikit informasinya. Nah, saya akan membagikan video yang saya membuat alat ini. Nah, ini adalah video yang saya buat. Ini pure saya yang buat, 1 jam durasi videonya, jadi saya percepat supaya lebih tidak membosankan lah nonton video seperti ini. Saya menggunakan, pertama saya membuat sketsa dulu di kertas. Jadi bagaimana sih caranya jadi agak lama, jadi seperti empat. Nah, ini sebagai wadah. Ini tadinya saya pikiran untuk membuat konveyor, tapi saya tunda, nggak jadi karena itu saya belum masih kesusahan dalam membuat konveyor tersebut, masih ada kesulitan. Nah, yang abu-abu yang coklat ini adalah rencananya saya membuat konveyor, tapi saya tadi menemukan ide dengan diganti menjadi kayak seperti wadah atau tempat saja. Nanti kalau sudah kering nanti bisa diambil sendiri. Nah, ini saya buat malam hari, jadi ya agak bingung-bingung sedikit tadinya. Jadi ada yang bagian-bagian yang dihapus, lalu dicat lagi, dihapus, diwarnai lagi gitu. Nah, itu adalah pewarnaan. Nah, ini adalah mesin listriknya yang biru.
ini adalah nanti untuk pada apa namanya mikrokontrolnya yang hijau tadi, warna hijau. Nah ini adalah lubang, ini lubang, ini lubang. Ya saya akui tadi kurang gambar kabelnya yang belum ada. Di sini cukup kebingungan harus buat gambar apa lagi gitu. Harus seperti apa sih untuk tutup wadahnya gitu dalam desain ini supaya lebih terlihat menarik gitu. Nah ini adalah wadahnya. Nah akhirnya saya buat tutup wadah aja, buat wadah. Di warna kuning karena itu menurut saya warna kuning tersebut sebagai penutupnya, warna penutup. Nah di dalamnya itu warna coklat itu warna yang bagian dalam atau komponen yang bagian dalam. Saya menggunakan aplikasi Paint ya. Tadinya saya ingin menggunakan aplikasi Paint 3D, tapi lebih mudah menggunakan Paint. Nah ini gambar hampir selesai. Jadi ini adalah gambar dari penggunaan, tadi adalah gambar dari pembuatan skematik alat penggiling cabai dengan kendali Bluetooth untuk mengendalikan mikrokontroler yang ada. Nah cukup dari video saya ini. Saya Vida Cahya Guntara dari Teknik Distrik 3B. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Pagi semua, ku nanti